Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul yang sudah saya angkat pada seminar proposal kegiatan hari ini, yaitu judulnya adalah Hubungan Pemberian Gadget sebagai Penenang Anak Balita Usia 3-5 tahun terhadap Keterlambatan Bicara di PAUD X Malang. Bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya penggunaan gadget itu mengganggu perkembangan anak. Studi ini ditemukan di Bekasi 2023, di mana seorang balita itu menggunakan gadget lebih dari 60 menit per hari dengan frekuensi hampir setiap hari. Dan kita bisa tahu beberapa survei dari Common Sense Media 2021 itu juga melaporkan bahwa 98 anak di bawah usia 8 tahun itu pun di negara maju itu menggunakan perangkat digital dan rata-ratanya penggunanya sekitar 1 jam per hari. Sedangkan di Indonesia, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII itu menunjukkan bahwa 70% anak balita di perkotaan memiliki akses ke gadget sejak usia dini. Serta ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Redsky, itu penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung, kemampuan mereka dalam memproduksi bahasa. Dengan adanya fenomena seperti ini, itu membuktikan bahwasannya banyak kendala yang terjadi, bahwasannya anak itu dapat mengalami adanya gangguan perkembangan anak, terutama pada keterlambatan bicaranya. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk memperdalam lagi untuk penggunaan gadget sebagai penenang anak ini terhadap keterlambatan bicara. Itu ada tujuan penelitian. Jadi, sebelumnya ada rumusan masalah, adakah hubungan terkait penggunaan gadget sebagai penenang anak terhadap keterlambatan bicara pada anak balita. Dan tujuan di sini adalah, pertama kita akan mengetahui dulu hubungan pemberian gadget sebagai penenang anak balita usia 3-5 tahun terhadap keterlambatan bicaranya. Harus mengetahui terlebih dahulu hubungannya apa nanti hasilnya. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi keterlambatan bicara pada anak. Dan apa yang biasanya kok gadget ini tuh bisa memberikan adanya efek keterlambatan bicara pada anak balita. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi pemberian gadget sebagai penenang anak balita. Jadi kenapa kok seorang orang tua itu atau pengasuh memberikan gadget terhadap anak balita itu sebagai penenangnya. Dan kita harus tahu, oh faktor-faktornya karena apa nih? Kok bisa seperti ini? Setelah 4 ada kita menganalisis hubungannya. Jadi kita perlu menganalisis terkait hubungan-hubungan penggunaan gadget sebagai penenang anak ini terhadap keterlambatan bicaranya pada anak usia balita 3-5 tahun. Untuk selanjutnya ada bab 2 adalah kajian pustaka, di mana yang pertama kita harus tahu konsep gadget terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada definisi gadget. Jadi definisi gadget itu merupakan suatu jenis elektronik yang dimana dia itu isinya bisa memuat informasi, adanya permainan yang bisa mempengaruhi adanya perkembangan yang mungkin kalau kita berlebihan dalam menggunakan gadget akan memberikan dampak yang negatif ataupun bisa memberikan dampak yang positif. Dan yang kedua ada karakteristik dan jenis gadgetnya. Jadi yang pertama itu bisa dari smartphone, HP, laptop, ada juga dari televisi. Jadi media-media yang bisa diakses. Yang ketiga adalah fungsi dan manfaat gadget. Jadi fungsi dan manfaat gadget ini sebenarnya banyak banget. Yaitu yang pertama bisa menambah wawasan kita. Mungkin kita dalam gadget ini tuh kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Untuk penyampaian informasi juga lebih cepat. Kita bisa menggunakan permainan yang edukatif terhadap anak-anak. Setelah itu yang keempat adanya durasi penggunaan gadget. Durasi penggunaan gadget pada usia 2-5 tahun itu dibatasi hanya 1 jam saja. Jadi tidak boleh berlebihan dan jangan berkurang karena ada batasannya tersendiri. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi penggunaan gadget. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama apa? Ya mungkin ikut-ikutan teman. Teman aku tuh sukanya main game loh. Kok aku nggak ikutan game ya? Jadi kayak ikut-ikutan. Mungkin dari orang tuanya ya sebagai penenang tadi. Oh ternyata orang tua si X memberikan gadget pada anak buat penenang anak nih biar saya bisa bekerja. Terus selanjutnya ada dampak penggunaan gadget terhadap anak balita usia 3-5 tahun. Sebenarnya dampak ini bisa positif ataupun negatif ya. Jadi kalau positif itu mungkin kita bisa berinteraktif terhadap komunikasi anak. Itu kalau kita memang menggunakan permainan-permainan yang
yang sesuai sama usianya. Kalau misalnya kita menggunakan permainan yang nggak sesuai, otomatis kan anak-anak akan bingung, dia bisa baca dari situ. Itu positifnya, bisa belajar dengan edukatif. Kalau negatifnya, itu bisa menimbulkan adanya kecanduan. Nah, ini nih dia. Kalau kecanduan itu bagaimana? Dan itu bakal jadi problematik tersendiri. Yang kedua, kita harus tahu konsep anak balita. Jadi yang pertama, definisi anak balita itu seperti apa sih? Jadi anak balita adalah seseorang atau seorang anak yang dimana dia itu berusia di bawah 5 tahun. Dan dimana kondisi anak balita ini tuh dia meliputi banyak perkembangan bahasa, banyak perkembangan dalam motorik kasar, motorik halusnya, jadi banyak banget anak balita yang didapatkan di sini. Yang kedua ada tahapan perkembangan anak balita usia 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau usianya 3 sampai 4 tahun tuh biasanya anak-anak itu udah bisa mengenal dirinya, menyebutkan nama. Kalau bisa 4 sampai 5 tahun dia sudah bisa menyebutkan hari-hari, nama-nama hari, bulan, tanggal, tahun, dia udah bisa. Dan selanjutnya ada konsep keterlambatan bicara pada anak balita usia 3 sampai 5 tahun. Yang pertama kita harus tahu definisi keterlambatan bicara itu apa sih? Jadi keterlambatan bicara itu adalah suatu adanya gangguan perkembangan bahasa pada anak yang tidak sesuai dengan anak usianya. Jadi yang kedua ada faktor penyebab keterlambatan bicara. Jadi penyebabnya apa? Yang pertama, konten atau permainan yang tidak sesuai dengan usianya itu bisa mempengaruhi faktornya. Yang kedua, keterlambatan bicaranya apa? Orang tua yang senantiasa tidak membimbing anaknya, jadi kayak ya udah dikasih HP aja dan mungkin bisa orang tuanya itu memodifikasi si HP-nya itu sesuai dengan kategori usia, tapi dia tidak menjelaskan. Jadi kayak anak sendiri yang mitet gitu. Yang ketiga adalah tahapan perkembangan bicara yang normal. Jadi perkembangan bicaranya normal dalam usia 3 sampai 5 tahun ini perkembangannya tuh sangat pesat. Seperti tadi yang saya bilang bisa menyebutkan nama-nama hari, bulan, tanggal, tahun, dia sudah bisa memegang pensil, sudah mewarnai. Terus yang keempat ada dampak keterlambatan bicara. Jadi dampak keterlambatannya adalah dia tidak bisa berkomunikasi dengan temannya, kesulitan memahaminya. Dalam bab 3 ada kerangka konseptual dan hipotesis. Jadi yang perlu kita angkat di sini yang pertama faktor penyebab pemberian gadget pada anak balita. Jadi perlunya kita harus tahu faktor penyebabnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di poin pertama sebagai penenang anak ketika orang tua sibuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kurangnya alternatif aktivitas yang menarik. Yang ketiga, adanya daya tarik gadget yang tinggi. Jadi misalnya anak-anak suka gadget yang benar-benar modifnya bagus, menarik buat anak. Nah itu bisa jadi anak-anak malah suka diberikan gadget. Yang keempat ada tekanan sosial dan tren di lingkungan sekitar. Jadi banyak orang-orang itu memang suka banget membelikan anaknya gadget dan kok aku tuh nggak dibelikan, jadi aku tuh mau juga dibelikan gadget ini sama. Soalnya dianya bagus, baru, gamenya banyak gitu. Yang kelima adalah kurang pemahaman akan dampak jangka panjang. Nah ini tadi kurangnya pemahaman kita sebagai orang tua maupun pengasuh, pemahaman akan dampak jangka panjang kalau kita diberikan gadget pada anak balita, apa yang terjadi adanya kecanduan. Setelah itu, kita harus tahu juga faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicaranya. Ya, poin pertama itu adanya paparan berlebihan terhadap gadget. Jadi paparan berlebihan ini tidak dikasih jangka waktu durasinya. Jadi kayak ya udah dibiarkan aja. Yang kedua dia pengaruh lingkungan sosial dan emosional. Jadi pada pengaruh lingkungan sosialnya, dari teman-teman sekitar, dari sosialnya, terus dia meningkatkan aja emosi. Jadi emosi di sini tuh dia lebih kayak tertarik banget sampai dia nggak mau lepas dari gadget. Yang ketiga ada perkembangan sosial dan kognitif yang terhambat. Dan ini bisa terjadi karena kalau kita terus-terusan dikasih gadget, otomatis perkembangan dalam bahasa dia itu menjadi kurang karena dia lebih maju pada gadgetnya. Yang keempat kurangnya stimulasi lingkungan. Jadi dia kurang diajak interaktif dengan orang lain, akhirnya dia tumpul, tidak ada diajak bicara, orang tua sibuk. Setelah itu, pada faktor penyebab pemberian gadget ini didefinisikan sebagai pemberian gadget pada anak balita. Sedangkan pada faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara itu dinamakan dengan keterlambatan bicara konsepnya. Jadi ini saling berhubungan. Antara pemberian gadget pada anak balita berhubungan terhadap keterlambatan bicara. Dan di sini hipotesisnya H1 ada hubungan pemberian gadget sebagai penenang anak balita usia 3 sampai 5 tahun terhadap keterlambatan bicara di PAUD X malam.
Oke, untuk bab keempat ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain korelasional, di mana kita itu mengkorelasi antara hubungan dalam pemberian gadget dan keterlambatan bicara pada anak. Yang kedua ada sumber data primer, yaitu kita menggunakan responden. Yang pertama ada orang tua atau pengasuh di balita yang usia 3-5 tahun, yang kedua anak balita itu sendiri 3-5 tahun di PAUD X Malang. Setelah itu ada variabel penelitian, ada independen sendiri, pemberian gadget, dan dependennya adalah keterlambatan bicara. Untuk populasi dan sampelnya, yang pertama datanya dari kuesioner, yang kedua populasinya adalah seluruh anak yang berusia 3-5 tahun, yang sudah terdaftar di PAUD X Malang, yang ketiga ada sampelnya adalah anak yang sering diberikan gadget sebagai anak penenang oleh orang tuanya. Yang keempat ada teknik sampelnya, yaitu teknik purposive sampling sendiri. Ini berdasarkan kriterianya yang relevan. Jadi yang pertama ada anak balita yang berusia 3-5 tahun yang sudah terdaftar di PAUD X Malang. Yang kedua ada anak yang telah menggunakan gadget sebagai penenang berdasarkan laporan dari orang tua atau pengasuhnya. Yang ketiga orang tua atau pengasuh yang bersedia jadi responden yang mengisi kuesioner nantinya. Jadi memastikan sampel yang diambil itu benar-benar fokus pada penelitiannya dan relevan. Setelah itu ada analisis data. Yang pertama memakai hipotesis tidak berpasangan, di mana hipotesis ini yang pertama kita akan membagikan dua kelompok. Seorang balita yang diberikan gadget sebagai penenang, yang kedua seorang balita yang tidak diberikan gadget sebagai penenang. Yang kedua ada jenis skala nominal atau ordinal, di mana kita akan memilih jawaban dari kuesioner nantinya, ringan, sedang, berat, atau tidak ada sama sekali, ataupun ya atau tidak. Setelah itu ada metode analisis bivariat dengan uji hipotesis uji Mann-Whitney. Dalam metode pengujian uji Mann-Whitney itu merupakan yang pertama ada data keterlambatan bicaranya itu diukur pada dua kelompok yang independen. Yang kedua, hasil pengujian itu akan menunjukkan apakah ada hubungan yang signifikan antara pemberian gadget dan keterlambatan bicara. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.